Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Adelia Putri dengan NIM 240142130. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan behavioristik, yang kedua pendekatan konstruktivisme, dan yang ketiga pendekatan kognitif. Selanjutnya ada pendekatan humanistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pendekatan behavioristik. Pengertian teori behaviorisme adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Selanjutnya, prinsip. Prinsip pendekatan behaviorisme yang pertama yaitu stimulus dan respon, kedua penguatan, baik positif maupun negatif, serta primer maupun sekunder, ketiga kesegaraan, memberi penguatan, keempat pembentukan perilaku, dan yang terakhir kepunahan. Selanjutnya, kelebihan pendekatan behavioristik. Teori behavioristik cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, lantaran suka mengurangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dalam bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Dan yang kedua yaitu pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya, kelemahan pendekatan behavioristik. Yang pertama yaitu pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil dan diamati. Yang kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang ia dengar secara lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik yang justru berakibat buruk pada siswa. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasikan siswa untuk secara aktif mengonstruk makna. Yang kedua, pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-bagian yang harus dipahami dalam konteks keseluruhan. Oleh karena itu, proses pembelajaran berfokus terutama pada konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta yang terpisah. Dan ketiga, supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia serta asumsi-asumsi yang disusun untuk menunjang model mental tersebut. Selanjutnya, kelebihan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Selanjutnya, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Kelemahan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun.
Yang kedua, dalam penerapan teori belajar ini, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Dan yang terakhir, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya, pendekatan kognitif. Pengertian pendekatan kognitif menurut Piaget adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori ini berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses pembelajaran. Teori ini muncul karena adanya reaksi terhadap aliran behavioristik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati dan diuji berdasarkan hal yang terlihat jelas. Selanjutnya, prinsip dasar teori kognitif. Yang pertama, belajar merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Selanjutnya, pembelajaran menekankan pada proses dan berpikir yang kompleks. Dan yang terakhir, kegiatan belajar mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Kelebihan teori kognitif. Yang pertama, dengan menerapkan teori ini, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi akan meningkat. Kedua, secara tidak langsung, teori ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Di tahap pembelajaran selanjutnya, peserta didik bisa membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Keempat, peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Dan yang terakhir, melalui teori belajar kognitif, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dan memaksimalkan ingatan. Kemudian, kelemahan pendekatan kognitif antara lain yaitu yang pertama, teori belajar kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Yang kedua, cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya, jika kegiatan belajar mengajar hanya menerapkan mode kognitif, kemungkinan besar peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Yang terakhir, pendekatan humanistik. Pengertian pendekatan humanistik adalah teori belajar yang tergerak dari dalam diri manusia yang berdasarkan keinginan serta kebutuhan sendiri dalam berbagai proses pemenuhan, aktualisasi, pemeliharaan, hingga peningkatan diri. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Yang kedua, yaitu tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, siswa harus memotivasi dan merangsang dirinya pribadi untuk belajar sendiri. Selanjutnya, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan dominan kognitif dan afektif. Yang terakhir, pendidik humanistik menekankan pada perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki pendekatan humanistik. Yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Keempat, membantu pola pikir yang cerdas dan luas serta bersikap yang baik. Selanjutnya,
mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Selanjutnya, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Teori ini juga memiliki kelemahan, antara lain teori humanistik dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Selanjutnya, pendekatan ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis, yang akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk perhatian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.